Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rini Rindiani dan saya Muhammad Udan Prasetyo akan mempresentasikan hasil penelitian kami terhadap pengaruh kualitas sistem aplikasi OVO terhadap kepuasan pelanggan. Nah, pada pembahasan kali ini terdapat 5 bagian. Yang pertama pendahuluan, kedua ada rumusan masalah, ketiga ada metodologi, keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima ada kesimpulan. Pada era globalisasi, teknologi sudah sangat berkembang pesat untuk mendorong persaingan dalam dunia bisnis. Salah satunya adalah lahirnya vintage atau financial technology. Nah, vintage ini merupakan penciptaan produk, layanan, dan teknologi atau model bisnis baru yang mempengaruhi stabilitas mata uang, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi. Kemudian teknologi sistem ini akan dibuat seperti keamanan dan keadaan sistem pembayaran. Kemudian perkembangan vintage ini mengakibatkan lahirnya dompet digital atau e-wallet dan uang elektronik atau e-money. Nah, e-money sendiri ini merupakan teknologi penyimpanan uang elektronik yang kini sudah menjadi metode pembayaran tanpa tunai yang dikemas menggunakan konsep penyimpanan uang berbasis aplikasi yang dipasang dalam smartphone untuk bertransaksi secara online sehingga dapat digunakan di mana saja dan kapan saja sebagai alternatif pembayaran yang sah. Nah, salah satu produk dari vintage ini yang beroperasi di sektor e-wallet adalah OVO. Nah, dengan banyaknya pengguna OVO, maka kualitas sistem dan kepuasan pengguna harus sangat diperhatikan oleh OVO sendiri, agar pengguna dapat merasakan kepuasan setiap menggunakan layanan dari OVO. Nah, kepuasan pelanggan ini merupakan ukuran dari suatu keberhasilan layanan yang dapat diartikan juga sebagai kepuasan seseorang karena ekspektasi dan kenyataan dari layanan atau jasa itu dapat dibandingkan. Nah, pada rumusan masalah pembahasan ini ada 2. Yang pertama, bagaimana kemudahan aplikasi dapat mempengaruhi kepuasan pengguna aplikasi OVO. Dan yang kedua adalah bagaimana fitur-fitur pada aplikasi ini dapat berpengaruh terhadap kepuasan pengguna aplikasi OVO. Nah, pada metodologi ini merupakan sebagai referensi statistika dari Cohen dengan 2 jumlah arah panah signifikan level 5% dan minimum R kuadrat 0,25, maka dapat diperoleh pada penelitian ini dengan jumlah minimum responden adalah 52 orang. Nah, untuk pada teknik pengumpulan data di sini tuh dengan menggunakan kuesioner yang disebar ke mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Bandung yang merupakan pengguna OVO dan telah diisi oleh 58 responden dengan pernyataan yang menjurus pada kepuasan pelanggan dalam menggunakan aplikasi OVO. Nah, pada desain model, di sini terdapat 2 hipotesis dalam penelitian ini untuk mencapai kepuasan pelanggan. Hipotesis pertama yaitu kemudahan dalam penggunaan aplikasi dilambangkan dengan X1 mempengaruhi kepuasan pengguna yang digambarkan dengan Y. Kemudian hipotesis 2-nya adalah fitur-fitur aplikasi yang dilambangkan dengan X2 mempengaruhi kepuasan pengguna yang dilambangkan oleh Y. Nah, desain model ini terdapat 3 hipotesis penjelasan dari hipotesis tersebut. Yang pertama adalah kemudahan dalam penggunaan. Nah, kemudahan dalam penggunaan ini kemudian dalam mengoperasikan aplikasi OVO ini memberikan tolak ukur bahwa aplikasi OVO memberikan kepuasan kepada pelanggan dan sistem yang diunggulkan serta diandalkan. Kedua ada fitur-fitur. Nah, OVO ini harus membuat fitur yang mudah untuk digunakan oleh pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada kepuasan pelanggan tersebut. Nah, kepuasan pelanggan ini menggambarkan kesesuaian antara harapan pengguna dan hasil yang diterima oleh pengguna. Kemudian ada SMPLS.
SEM atau Structural Equation Modeling merupakan sebuah metode analisis yang berguna untuk menganalisis suatu hubungan antara variabel laten dengan manifest sebagai indikatornya. Nah, SEM-PLS ini terdiri dari outer model dan inner model. Nah, pada analisis SEM ini terdapat teknik alternatif yang disebut dengan SEM-PLS merupakan alternatif metode yang berbasis varian. Hasil dari pembahasan. Nah, di sini tuh terdapat item pengukuran variabel independen. Nah, pada tabel ini terdapat variabel X yang merupakan variabel independen. Nah, di sini terdapat tabel lagi. Nah, tabel ini merupakan tabel dependen yang akan diukur kepuasan pengguna terhadap aplikasi yang memiliki 5 indikator dengan total 5 item pernyataan. Nah, kemudian dilanjut ke data sampel. Terdapat 50 data sampel yang dianalisis menggunakan metode SEM-PLS. Adapun sampel pada penelitian ini adalah pengguna aplikasi OVO yang merupakan mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Bandung. Penentuan ukuran sampel berdasarkan referensi statistikal power dari Cohen dengan jumlah 2 arah, level signifikan 5%, dan minimum R2 0,25, sehingga diperoleh ukuran minimum sampel adalah 52 responden. Lalu masuk ke outer model. Yang pertama itu ada indikator reliability. Indikator reliability ini untuk mengukur apakah data yang telah didapat merupakan data yang diterima atau tidak. Dilakukanlah indikator reliability ini. Pengujian ini dilakukan atas dasar pengambilan keputusan, di mana jika indikator loading di atas 0,708, karena jika nilai variabel indikator di atas 0,708, maka dapat dikatakan mempunyai nilai internal konsistensi yang cukup. Nah, dapat dilihat pada tabel di sini bahwa setiap indikator memiliki nilai di atas 0,708. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa indikator di sini reliable. Yang kedua, masih dalam outer model, itu ada internal consistency reliability atau ICR. Untuk mengetahui apakah konstruk di dalam penelitian ini memiliki internal konsisten yang memenuhi syarat atau tidak, berdasarkan nilai composite reliability atau ROC dan Cronbach alpha yang disarankan lebih dari 0,70, tetapi untuk nilai 0,60 masih dapat diterima. Berdasarkan pada tabel di bawah, dapat disimpulkan bahwa konstruk pada penelitian ini memiliki internal konsistensi reliabilitas yang memenuhi syarat karena memperoleh nilai Cronbach alpha dan rho di atas 0,70. Selanjutnya ada convergent validity. Pengujian validitas konvergen untuk mengetahui sejauh mana konstruk konvergen untuk menjelaskan varian dari setiap indikator. Pengujian ini didasarkan pada nilai average variance extracted dengan nilai yang memenuhi syarat di atas 0,5 dengan rentang nilai 0,689 sampai 0,807. Nilai AV yang terlihat pada tabel di bawah menunjukkan di atas 0,689, maka konstruk X2 dan Y pada model ini memiliki nilai validitas konvergen yang memenuhi syarat, namun untuk konstruk X1 tidak memiliki validitas konvergen karena tidak memenuhi syarat tentang nilai AP. Kemudian ada diskriminan validity. Diskriminan validity ini ada 2. Yang pertama itu cross-loading, yang kedua itu ada HTMT. Nah, di sini cross-loading ini ketika nilai korelasi indikator dan konstruknya lebih besar dari nilai korelasi indikator dengan konstruk lain, maka validitas diskriminan terpenuhi. Berdasarkan data cross-loading di samping, nilai korelasi indikator tertinggi ada pada konstruknya, kecuali indikator X1.6 yang memiliki nilai korelasi lebih rendah dari konstruknya. Artinya, item pengukuran mengukur lebih baik pada konstruknya daripada konstruk lain kecuali pada indikator X1.6. Kemudian ada
heterotrait, monotrait, rasia atau HTMT. Ketika konstruk secara konseptual sangat mirip, ambang batas 0,90 dapat digunakan untuk menentukan ambang batas HTMT. Namun 0,85 direkomendasikan ketika konstruk secara konseptual berbeda, ambang batas yang lebih rendah dan lebih konservatif. Berdasarkan tabel di samping, setelah dilakukan penghapusan terhadap indikator X1.6, terjadi perubahan terhadap setiap nilai HTMT terutama pada konstruk X1 ke X2 yang semula mengalami masalah karena berada di atas ambang batas, kini berubah menjadi direkomendasikan. Lalu ada selanjutnya tahapan inner model. Yang pertama itu pengukuran koefisien determinasi atau R2. Nilai R2 ini menunjukkan kemampuan seluruh variabel eksogen atau X adalah menjelaskan varians dari variabel dependen atau Y. Ketentuan tentang nilai R2 menunjukkan pengaruh yang signifikan, yaitu R2 lebih dari 0,75 dengan nilai sedang R2 lebih dari 0,50 dan lemah itu R2 lebih dari 0,25. Skor R2 diperoleh berdasarkan hasil perhitungan R-square untuk variabel kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil pengujian R-square, diperoleh R2 dari variabel kepuasan pelanggan Y adalah 0,557, yang artinya variabel eksogen yang terdiri dari X1 dan X2 berhasil menentukan variabel Y sebesar 55,7%. Karena peneliti juga melakukan iterasi kedua dengan menghapus indikator X1.6, maka terjadi perubahan terhadap hasil dari tabel pengujian S-square yang dapat dilihat pada tabel di bawah, di mana R2 dari variabel Y dan iterasi kedua adalah 0,572 yang artinya nilai S-square naik sebesar 0,015 dan penentuan variabel berubah menjadi 57,2%. Lalu ada ukuran efek atau F2. Nilai F2 pada rentang 0,02, 0,15, dan 0,35 mewakili efek kecil, sedang, dan besar dari konstruk eksogen ke konstruk endogen. Berdasarkan hasil F2 pada iterasi pertama, diperoleh X1 memiliki efek yang kecil, yaitu sebesar 0,095 terhadap Y, serta X2 juga memiliki efek yang kecil, yaitu sekitar 0,140. Namun pada iterasi kedua, nilai F2 yang diperoleh X1 memiliki efek yang kecil, yaitu 0,136, dan X2 memiliki efek yang sedang, yaitu 0,174. Dapat disimpulkan bahwa pada iterasi kedua, variabel X1 mengalami penaikan efek dari kecil menjadi sedang. Kemudian terdapat analisis jalur dan pengujian hipotesis. Nah, original sampel yang ditunjukkan pada gambar di bawah menunjukkan koefisien jalur dari hubungan variabel. Terdapat dua hubungan positif, yaitu X1 ke Y dengan nilai 0,358 dan X2 ke Y dengan nilai 0,434. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemudahan dalam penggunaan aplikasi serta fitur yang ada di dalam aplikasi, maka semakin besar kepuasan pelanggan terhadap aplikasi OVO. Untuk mengetahui tingkat signifikansi dapat dilihat pada nilai p-values. Apabila nilai p-values kurang dari 5%, maka indikator dinyatakan signifikan. Terlihat dari X2 ke Y yang memiliki nilai kurang dari 5% atau yaitu 0,026. Sedangkan X1 ke Y memiliki nilai lebih dari 5%. Artinya, indikator X1 terhadap Y tidak signifikan. Untuk melakukan pengujian hipotesis dapat dengan melakukan pemeriksaan terhadap tes statistik dengan T-table. Jika tes statistik lebih besar dari T-table, maka hipotesis diterima.
Sedangkan T-table diperoleh berdasarkan degree of freedom dengan responden min 2 dikurangi 2 sama dengan 58 dikurangi 2 yaitu sama dengan 56. Dan signifikan level 5% diperoleh T-table sama dengan 2. Lalu ada analisis jalur dan pengujian hipotesis. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa nilai original sampel pada X1 ke Y maupun X2 ke Y masih memiliki hubungan yang positif, walaupun pada X2 ke Y mengalami penurunan nilai, namun tidak signifikan. Sedangkan pada nilai P-values, kedua indikator memiliki nilai kurang dari 5%, yaitu 0,018 dan 0,009. Artinya, indikator X1 dan X2 signifikan terhadap indikator Y. Kemudian berdasarkan tabel di bawah, hipotesis 2 diterima dikarenakan memiliki T statistik lebih dari T-table. Dengan demikian, terbukti bahwa fitur-fitur pada aplikasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Sedangkan hipotesis 1 ditolak dikarenakan memiliki nilai T statistik kurang dari T-table. Artinya, tidak terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Namun, karena pada penelitian ini dilakukan iterasi kedua, di sini merupakan pengujian untuk iterasi kedua, di mana hipotesis 1 dan hipotesis 2 mempunyai nilai T statistik lebih dari T-table, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua hipotesis memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna apabila indikator X1.6 dihapus. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pada pengujian hipotesis 2 diterima dikarenakan memiliki T statistik lebih dari T-table. Dengan demikian, terbukti bahwa fitur-fitur pada aplikasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Sedangkan hipotesis 1 ditolak dikarenakan memiliki nilai T statistik kurang dari T-table. Artinya, tidak terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Namun, pada pengaruh kualitas sistem aplikasi OVO terhadap kepuasan pelanggan iterasi kedua, hipotesis 1 dan hipotesis 2 memiliki nilai T statistik lebih dari T-table, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua hipotesis memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna apabila indikator X1.6 dihapus. Sekian presentasi dari kelompok 5.